Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh lanjutan dari satu metode di konsep rekomendasi sistem, salah satu tekniknya dengan collaborative filtering. Ya. Video ini saya buat untuk merequest salah satu ada komentar ingin dibuatkan melihat bagaimana dalam bentuk Excel dari model collaborative filtering di slide yang pernah saya berikan. Jadi kemiripan di sini, di sini salah satu teknik yang digunakan yaitu mencari bobot kemiripan dengan teknik Pearson correlation, dari Chang et al. 2016 salah satu papernya. Nah, di sini asumsi di sini ada user 1, user 2, user 3. Ini ada boleh ganti, misalnya user namanya Budi misalnya. Ini namanya Dida, ini namanya Roni misalnya. Roni melihat film. Nah, ini misalnya film apa? Matrix gitu ya ceritanya. Ini film Die Hard. Ya. Terus ini film misalnya My Stupid Boss. Ya. Terus film apa misalnya? Kata Cinta. Terus apalagi misalnya film Doraemon. Doraemon. Oke. Doraemon ya. Doraemon. Oke. Nah, di sini ini sebagai user 1, user 2. Nah, masing-masing user ini memberikan rating ke film-film yang ditonton. Nah, sekarang untuk kita misalnya ingin membuat suatu model simulasi seperti ini, kita dalam membuat suatu formula ini, kita uji coba dulu dengan angka-angka yang asumsikan bahwa tiap user itu punya kesukaan rating semua sama. Kenapa? Untuk menguji, untuk melihat apakah nanti persamaan yang di Excel kita sudah betul atau sudah benar atau masih ada salah, sebagai diketahui. Nah, teknik Pearson correlation ini punya persamaan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi similarity A dan B, nah ini A ini bisa user 1, B ini bisa user 2, adalah sama dengan sigma jumlah dari rating tiap user dikurangin rata-ratanya. Jadi RA, B, rata-ratanya dikalikan yang B-nya. Berarti yang ini misalnya user 1 sama user 2, berarti 2 dikurangin rata-ratanya 3. Nah, berarti sini 2 dikurangi 3 dikalikan 2 kurangi 3. Plus dijumlahkan 3 dikurangi 3 kalikan 3 kurangi 3. Jumlahkan lagi 5 dikurangi 3, kemudian 5 dikurangi 3. Jumlahkan lagi dengan 2 kali 3, terus 2 kurangi 3, maksudnya dikalikan 2 dikurangi 3. Nah, ini untuk yang pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya, di sini per akar sigma, hampir sama ya. 2, bedanya ini 2 dikurangi 3. Nah, tapi di sini tidak kalau yang pembilangnya kita kalikan dengan bawah user yang lain. Kalau ini di user itu sendiri. 2 dikurangi 3 kemudian dijumlahkan. Nah, tapi dijumlahkan dikuadratkan dulu dikuadratkan dulu. 2 dikurangi 3 terus dikuadratkan. Kemudian jumlahkan dengan 3 kurangi 3 dikuadratkan. Kemudian 5 dikurangi 3 dikuadratkan. 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, tadi dikuadratkan, terus dijumlahkan masing-masing tadi. Jadi 2 kurangi 3 dikuadratkan, jumlah 3 kurangi 3 dikuadratkan, dijumlahkan. 5 kurangi 3 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan tadi tadi sebelumnya. Kemudian 2 dikurangi 3 dikuadratkan, dikuadratkan terus jumlahkan dengan sebelumnya. Kemudian hasil dari semua penjumlahnya diakarkan. Nah, dikalikan dengan user 2 berarti sama 2 dikurangi 3 dikuadratkan
ditambah dengan 3 kurangi 3 dikuadratkan, tambah 5 dikurangi 3 dikuadratkan, tambah 2 kurangi 3 dikuadratkan. Kemudian diakarkan. Nah, hasil akar yang atas sama bawah kemudian dikalikan. Nah, pembilang dan penyebut ini kita bagi pembilang dibagi penyebut, maka dapatlah nilai singularity-nya. Ya, nah ini kita bisa buat dengan sederhana dengan seperti ini. Nah ini kita coba buat angkanya sama dulu biar nanti terlihat ya apakah sudah betul atau belum, atau ada yang salah dalam kita nanti formulasi di selnya. Nah di sini berarti 2 kurangi 3 minus 1 ya. Nah 1 ya. Nah berarti kan di sini tinggal sel C5 dikurangi G5. Nah karena G5-nya ini tidak berubah maka kita bisa kunci dengan dolar ini ya di Excel. Ya. Kemudian berikutnya ya D5 dikurangin 3 ya. 3 kurangi 3 berarti 0 ya. Ini apa bilangin dulu ya. Kemudian 5 dikurangi 3 5 dikurangi 3 hasilnya 2 ya. Kemudian 2 kurangi 3 hasilnya min 1. Ini pembilangnya ya. Kemudian yang bawahnya itu juga lakukan langkah yang sama ya. Jadi masing-masing langkah yang sama ya. Nah, dengan seperti ini nanti bisa dengan mudah. Nah, tadi kan di sini setelah masing-masing ya, setelah masing-masing kita hitung ya, masing-masing kita hitung. Kemudian kita kalikan, berarti tinggal kita kalikan, berarti yang ini kan berarti yang ini. Ya, berarti di sini 2 kurangi 3 min 1, yang bawah ini kan berarti yang bawahnya ya. 2 kurangi 3 juga min 1, maka min 1 dikalikan min 1. Ya. Nah, ini proses penjumlahannya belum. Nah, berarti kalikan dulu nih. Nah, ini berarti ini kali ini ya, user 1 user 2, user 1 user 2 dikalikan. Ya, kemudian ini juga dikalikan, ini juga dikalikan. Ya, setelah dikalikan, semua dikalikan, kemudian dijumlahkan. Sehingga dapatlah nilainya 6. Ya, 1 tambah 4 tambah 1 dapat nilainya 6. Nah, ini untuk pembilang. Nah, untuk penyebutnya bagaimana? Nah, ini kan sama nih rumusnya ya. Tinggal kita pakai saja berarti yang tadi sudah dihitung di atas. Cuma apa bedanya? Masing-masing dikuadratkan. Maka min 1 kita kuadratkan, maka hasilnya 1. Ya, nah penguadratan bisa dengan cara ini menggunakan ya ada asterik ya atau shift nomor 6. Ya, shift nomor 6. Ya, masing-masing dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Kemudian untuk user 2 juga sama, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, kuadratkan. Nah, di sini ya. Di sini adalah tadi dijumlahkan masing-masing ya. Kalau di sini kan tadi kalau ini dikalikan user 1 user 2. Kalau ini kan masing-masing dijumlahkan. Maka ini kita jumlahkan semua. Nah, dapat nilainya di sini adalah jumlahnya nilainya udah dikuadratkan ya, dari kuadratkan, kemudian jumlahkan dapat nilainya 6. Ya, dapat nilainya 6. Kemudian sama yang bawahnya juga dijumlahkan dapat nilainya 6, kemudian diakarkan dapat nilainya 2,4. Ini diakarkan dapat 2,4. Nah, akarnya pakai cara apa? Kita bisa gunakan SQRT ya, SQRT ya. Sel yang di sini. Kemudian yang ini ya, yang ini hasil akarnya dikalikan akar yang ini, berarti akar yang ini dikalikan akar ini. Dapat nilainya 6. Maka 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, berarti kita lihat berarti kalau nilainya ini sama ya, kalau ini nilainya sama berarti dia akan benar-benar kesukaannya sama. Pada kenyataannya tentu tidak sama. Nah, ini misalnya sekarang kita sudah dapat seperti ini. Ini untuk user 1 dan user 2. Kalau Anda mau lakukan bagaimana user 1 dan user 3 bisa gunakan cara yang sama gitu ya. User 1, tapi bedanya di sini user 3. Rumusnya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang realnya misalnya metrik ya. Misalnya di sini Judi ngasih nilai 5 ya. Idehard ngasih nilai 4. Mr. Beat Boss ngasih nilai 2. Enggak terlalu suka nih kata cita. Ya, drama-drama sedikit 3 lah gitu ya misalnya. Doraemon. Oh, sebentar ini enggak masuk ya. Oke. Dapat ini rata-ratanya ya. Nah, sekarang asumsinya tidak nilainya ini ya. Atau ini kita rubahlah. Ini 4 gitu ya. Ini Dehart dia ngasih 4. Mesty Food Boss dia suka, kata Cita dia suka juga. Nah, ini kita lihat berarti berapa bobotnya? Bobotnya adalah ternyata minus 0,89. Nah, ini sebenarnya kalau yang nilai ini adalah rentangnya akan dari min 1 sampai 1. Kalau dia 1 maka benar-benar identik. Berarti dua user sama-sama suka. Ya. Tapi kalau seperti ini sebenarnya ini relatif hampir kesukaannya itu terbalik ya. Yang satu suka di sisi sebelah satu sisi sebelah ini. Jadi kalau Anda lihat di sini kan
ini suka gitu ya, tapi ini ternyata lebih suka gitu ya, lebih suka ini. Nice to Beat Boss sama Ikatan Cinta. Sedangkan Dodi nggak begitu suka-suka amat itu ya. Jadi agak terbalik gitu ya. Nah, dengan personal correlation dari bobot ini sebenarnya jadi terbaca gitu ya. Jadi terbaca, oh ini sebenarnya juga nggak terlalu mirip gitu ya. Nah, saya misalnya kalau ini sebenarnya ada kemungkinan mirip-mirip nggak? Nah, ini misalnya kita ubah. Ya ini juga nggak terlalu suka, tapi misalnya ini ngasih angka 1 ekstrim gitu ya. Ini ngasih angka 3. Nah, kita lihat ya sekarang jadi 0,9. Ya, karena memang rating kesukaannya di sini relatif kalau ratingnya dengan skala Likert misalnya 1 sampai 5 ya, biasanya kan 1 tidak suka sekali, 2 tidak suka, 2 cukup suka, 4 suka, 5 sangat suka. Nah, ini cenderung sangat sukanya itu mirip gitu ya. Terus kemudian ini ada kecenderungan sebenarnya tidak terlalu suka antara Dodi sama Dida, ada kemiripan sehingga bisa terbaca di sini. Nah, sekarang kita ke misalnya user 1 dan user 3, mirip mana sih? Nah, ternyata dengan user 3 dapat 0,7. Nah, ini ternyata tidak ada kemiripan. Ya, jadi artinya dengan data seperti ini, ya, dengan bobot seperti ini, ya, di sini akan bisa tercermin dari angka ini tercermin ada kemiripan nggak antara user 1 sama user 2 dan user yang lain. Sehingga kalau dia ada kemiripan dengan konsep rekomendasi collaborative tree, bisa dilihat, oh berarti kalau yang disukai user 2 juga akan besar kemungkinan dikuasai oleh user 1 dengan kemiripan bobot 0,9. Oke, demikian ya Excel yang sudah saya buat mengenai salah satu metode di collaborative rating. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, jika ada komen silakan tuliskan komentar. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.